Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sulfina, kelas E3 NIM A 2019-01-091, Program Studi Teknologi Laboratorium Medis. Kali ini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum laboratorium molekuler. Laboratorium biologi molekuler terbagi atas 3 aspek, yaitu analisis genotip, isolasi dan identifikasi gen, koloni dan karakterisasi gen. Desain laboratorium molekuler secara umum yaitu anteorom, ruangan ekstraksi, ruangan mix reagen PCR, ruangan ADD template DNA, RNA, ruangan pembacaan alat PCR. Anteorom, ruangan ekstraksi, dan ruangan mix reagen PCR bisa kita lihat gambarnya di sebelah saya ini. Anteorom berada di tengah, contoh gambarnya itu yang di tengah. Sedangkan ruangan ekstraksi berada di paling ujung kanan saya. Dan contoh yang ada di dalam ruangan ekstraksi yaitu alat autoklav. Sedangkan di ruangan mix reagen PCR, contoh alat yang ada di dalam ruangan itu bisa kita lihat sendiri gambar yang ada di atas. Teknisi desain analisis molekuler. Dan selanjutnya, cangkupan biologi molekuler, yaitu biologi molekuler merupakan cabang ilmu yang cukup overlap dengan biologi, utamanya genetik dan biokimia, dan aspek biologis yang secara khusus dipelajari dalam biologi molekuler, bahan genetik, sintesis protein. Selanjutnya, metode dasar yang digunakan dalam biologi molekuler yaitu sejak akhir 1950, ahli biologi molekuler karakteristik mengisolasi dan manipulasi komponen molekul sel dan organisme, dan Watson dan Crick 1953, struktur heliks ganda DNA. Selanjutnya, peranan biomolekuler dalam kehidupan yaitu beberapa teknik molekuler telah digunakan secara luas seperti penelitian mengenai gen, protein, dan interaksi antara gen, lingkungan, dan penyakit. Penemuan-penemuan baru dalam bidang biologi molekuler dapat menyingkup misteri di balik penyakit yang dahulu tidak diketahui asal-usulnya, terapi gen, dan produk-produk bioteknologi. DNA pokok bahas, yaitu terdapat 4 faktor, yaitu DNA, letak DNA, faktor-faktor, DNA rusak, dan isolasi DNA. DNA dan letak DNA, yaitu DNA adalah polimerase asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawaan massa genetik yang diturunkan pada jasad keturunannya. Dan DNA adalah organisme eukariotik seperti hewan dan tumbuhan terdapat di dalam inti sel dan beberapa organ lain di dalam sel seperti mitokondria dan kloroplas hanya pada tumbuhan. Sedangkan DNA pada organisme prokariotik terdapat pada nukleat yang tidak diselubungi oleh membran inti. Faktor penyebab rusaknya DNA dan isolasi DNA. Faktor-faktor penyebab rusaknya DNA yaitu tekanan, pH tinggi, suhu panas, radiasi, tidak tersedianya senyawa kromatik kompleks, konsentrasi isoelektrik. Dan isolasi DNA adalah metode untuk mendapatkan asam deoksiribonuat dan suatu makhluk hidup. Isolasi DNA pertama kali dilakukan oleh ilmuwan asal Swiss bernama Crick Misker tahun 1869. Ia menemukan senyawa asam yang mengandung nitrogen dan fosfat pada inti sel dari sel darah putih. Itulah tadi hasil dari PPT yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.